Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhawani dengan NIM B1A1 19317 dari kelas H angkatan 2019 akan menjelaskan beberapa materi dari kimia fisika. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Semua benda yang kita temui tersusun oleh materi. Makin besar massa suatu benda, maka makin banyak pula materinya, dan begitupun sebaliknya. Setiap materi ini mempunyai sifat sendiri-sendiri. Apabila terjadi suatu perubahan karena sesuatu, sifatnya akan berubah. Jadi, sifat dari materi tersebutlah yang menjadi ciri bagi materi tersebut. Kemudian perubahan materi dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan materi secara fisika, di mana perubahan materi secara fisika ini yaitu perubahan materi yang tidak disertai dengan terjadinya materi jenis baru. Sebagai contoh adalah penguapan air, di mana pada saat dipanaskan akan menghasilkan uap. Kemudian yang kedua, perubahan materi secara kimia, yaitu perubahan materi yang menghasilkan satu atau beberapa materi jenis lain. Sebagai contohnya adalah pembakaran pada kayu yang berubah menjadi abu. Kemudian yang kedua yaitu energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Yang dimaksud di sini adalah usaha gerak melawan hambatan. Misalnya, seseorang yang mengangkat sebuah benda ke atas berarti ia sedang melakukan usaha gerak melawan gaya tarik bumi atau gravitasi. Energi dapat diubah menjadi energi yang setara, tetapi energi tidak dapat dimusnahkan dan juga tidak dapat dibuat. Teori tentang hal tersebut disebut hukum kekekalan energi. Albert Einstein mengemukakan pendapatnya tentang hukum kekekalan materi dan energi, bahwa pada waktunya orang dapat mengubah unsur menjadi energi dan sebaliknya, mengubah energi menjadi unsur kembali. Baik, selanjutnya tentang sistem periodik unsur. Jadi, sistem periodik unsur adalah susunan unsur-unsur berdasarkan urutan nomor atom dan kemiripan sifat unsur-unsur tersebut disebut periodik, sebagaimana terdapat pola kemiripan sifat unsur dalam susunan tersebut. Kemudian, perkembangan sistem periodik unsur. Yang pertama, pengelompokan oleh Antoine Lavoisier. Perkembangan sistem periodik unsur diawali pada tahun 1789 oleh Lavoisier. Pada tahun itu, Lavoisier berhasil mengelompokkan 33 jenis unsur berdasarkan sifat kimianya, misalnya gas, tanah, logam, dan non-logam. Yang kedua, pengelompokan unsur triade Dobereiner pada tahun 1817. Seorang kimiawan asal Jerman, Johann Wolfgang Dobereiner, berhasil mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa dan kesamaan sifatnya. Setiap kelompok terdiri dari 3 unsur. Yang ketiga, pengelompokan unsur oktav oleh Newlands pada tahun 1864. Seorang kimiawan asal Inggris, John Newlands, berhasil mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif. Berdasarkan hasil penelitiannya, Newlands mendapati bahwa unsur ke-8 sifatnya mirip dengan unsur pertama, unsur ke-9 mirip dengan unsur kedua, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, tabel periodik unsur Mendeleev dan Lothar Meyer. Pada tahun 1871, Mendeleev berhasil menerbitkan tabel periodik unsur dengan lajur tegak disebut golongan dan lajur mendatar disebut periode. Kemudian yang kelima, tabel periodik modern atau bentuk panjang. Pada tahun 1914, Henry Moseley menyatakan bahwa sifat dasar atom itu terletak pada nomor atomnya, bukan nomor massanya. Henry Moseley berhasil memperbarui tabel periodik unsur yang digagas oleh Mendeleev. Tabel periodik unsur milik Moseley terdiri dari 2 lajur, yaitu lajur mendatar disebut periode dan lajur tegak disebut golongan. Kemudian, sifat periodik unsur, adapun sifat keperiodikan unsur adalah di antaranya yang pertama itu jari-jari atom. Jari-jari atom merupakan jarak antara inti atom dan kulit terluarnya. Kemudian yang kedua, energi ionisasi, di mana energi ionisasi ini adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron pada atom netral dalam bentuk gas.
Dalam satu periode, semakin ke kanan, energi ionisasi akan semakin besar. Sementara itu, dalam satu golongan, semakin ke bawah, energi ionisasi semakin kecil. Yang ketiga, afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan oleh atom gas untuk berubah menjadi ion negatif. Dalam satu periode, semakin ke kanan, afinitas elektron semakin besar. Dan dalam satu golongan, semakin ke bawah, afinitas elektron semakin kecil. Kemudian yang keempat, keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron. Dalam satu periode, semakin ke kanan keelektronegatifannya semakin besar. Dalam satu golongan, semakin ke bawah keelektronegatifannya semakin kecil. Selanjutnya, materi tentang ion. Jadi pada ikatan ionik terjadi transfer elektron dari satu atom ke atom lainnya. Karena berpindahnya elektron, maka atom yang mendapatkan elektron menjadi bermuatan negatif, sedangkan atom yang kehilangan elektron akan bermuatan positif. Selanjutnya, ikatan ion terdapat beberapa sifat yang menonjol dari ikatan ion ini. Di antaranya, yang pertama yaitu ikatan ion bisa terbentuk antara logam dan non-logam. Yang kedua, senyawa yang mengandung ikatan ion mudah larut dalam air serta beberapa pelarut polar lainnya. Selanjutnya yang ketiga, ketika senyawa ion dilarutkan dalam pelarut untuk membentuk larutan homogen, larutan cenderung menghantarkan listrik. Selanjutnya, ikatan ion mempunyai efek pada titik leleh senyawa juga, karena senyawa ion ini cenderung mempunyai titik leleh yang lebih tinggi, yang berarti bahwa ikatan ion tetap stabil untuk rentang suhu yang lebih besar. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Biasanya pada konsep terjadi beberapa kesalahan dalam mengartikan materi ini. Jadi yang pertama itu ada ikatan ionik hanya dapat terjadi antara kation dan anion sederhana. Yang kedua, senyawa ionik hanya dapat terbentuk secara langsung dari ion-ion. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ikatan ion ini terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antar ion yang bermuatan positif dan ion yang bermuatan negatif. Baik, selanjutnya tentang ikatan kovalen. Jadi, ikatan kovalen ini adalah ikatan yang terjadi akibat pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama oleh dua atom. Pasangan elektron yang dipakai bersama disebut pasangan elektron ikatan atau PEI, dan pasangan elektron valensi yang tidak terlibat dalam pembentukan ikatan kovalen disebut pasangan elektron bebas atau PEB. Ikatan kovalen umumnya terjadi antara atom-atom unsur non-logam. Kemudian selanjutnya ada jenis ikatan kovalen berdasarkan pembentukannya. Jadi yang pertama itu ada ikatan kovalen tunggal, di mana ikatan kovalen tunggal yaitu ikatan kovalen yang memiliki satu pasang PEI. Kemudian contohnya ada H2 dengan H2O. Kemudian yang kedua ada ikatan kovalen rangkap 2. Jadi ikatan kovalen rangkap 2 ini yaitu ikatan kovalen yang memiliki dua pasang PEI. Contohnya yaitu O2 dengan CO2. Kemudian yang ketiga, ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen rangkap 3 ini merupakan ikatan kovalen yang memiliki 3 pasang PEI. Contohnya ada N2. Selanjutnya berdasarkan polarisasinya. Yang pertama ada ikatan kovalen polar. Jadi ikatan kovalen polar ini adalah ikatan kovalen yang PEI-nya cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Kepolaran suatu ikatan kovalen ditentukan oleh keelektronegatifan suatu unsur. Ikatan kovalen yang terjadi antara dua atom yang berbeda disebut ikatan kovalen polar. Kemudian yang kedua, ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen nonpolar ini adalah ikatan kovalen yang PEI-nya tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berikatan.
Selanjutnya materi tentang ikatan logam serta ikatan hidrogen. Yang pertama, ikatan logam, yaitu ikatan kimia yang terbentuk akibat penggunaan bersama elektron-elektron valensi antara atom-atom logam. Contohnya logam besi, seng, serta perak. Kemudian ciri dari ikatan logam ini, yang pertama, atom-atom logam bisa diibaratkan seperti bola pingpong yang terjejal rapat satu sama lain. Yang kedua, atom logam memiliki sedikit elektron valensi sehingga sangat mudah untuk dilepaskan dan membentuk ion positif. Selanjutnya, kulit terluar atom logam relatif longgar atau terdapat banyak tempat kosong sehingga elektron bisa berpindah dari satu atom ke atom lain. Kemudian elektron-elektron valensi tersebut berbaur membentuk awan elektron yang menyelimuti ion-ion positif logam. Kemudian sifat-sifat logam diantaranya memiliki konduktivitas termal dan listrik yang tinggi, berkilau dan memantulkan cahaya, serta dapat ditempa, juga memiliki variasi kekuatan mekanik. Kemudian proses pembentukan ikatan logam. Jadi pada ikatan logam ini terjadi proses saling meminjamkan elektron. Hanya saja jumlah atom yang bersama-sama saling meminjamkan elektron valensinya atau elektron yang berada pada kulit terluar. Ini hanya antara dua melainkan beberapa atom, tetapi dalam jumlah yang tidak terbatas. Jadi setiap atom menyerahkan elektron valensi untuk dipakai bersama. Dengan demikian akan ada ikatan tarik-menarik antara atom-atom yang saling berdekatan. Selanjutnya hidrogen, yaitu merupakan ikatan antar molekul yang memiliki atom H yang terikat pada atom yang memiliki keelektronegativitas yang tinggi. Ikatan hidrogen digambarkan sebagai suatu bentuk interaksi elektrostatik antara atom hidrogen yang terikat pada atom elektronegatif dengan atom elektronegatif lainnya. Kemudian sifat-sifat dari hidrogen itu gas tak berwarna, tak berbau, dan tak berasa, mudah terbakar, terdapat lebih banyak di bumi dalam bentuk persenyawaan. Selanjutnya memiliki titik didih dan titik lebur yang sangat rendah. Kemudian pada suhu normal hidrogen adalah gas inert. Klasifikasi ikatan hidrogen. Yang pertama itu ikatan hidrogen intermolekuler, yaitu ikatan hidrogen yang terjadi pada molekul yang berbeda atau antar molekul. Yang kedua, ikatan hidrogen intramolekuler, yaitu ikatan hidrogen yang terjadi pada satu molekul atau dalam satu senyawa saja. Ikatan van der Waals adalah gaya tarik-menarik antara atom atau molekul, di mana gaya ini relatif jauh lebih lemah dibandingkan dengan gaya yang timbul karena ikatan valensi, dan besarnya gaya ini ialah molekul-molekul. Gaya yang mempengaruhi ikatan van der Waals diantaranya yang pertama ada gaya orientasi, terjadi pada molekul-molekul yang mempunyai dipol permanen atau molekul polar. Yang kedua, gaya imbas, terjadi bila terdapat molekul dengan dipol permanen berinteraksi dengan molekul dengan dipol. Kemudian yang ketiga ada gaya dispersi atau gaya London, terjadi pada setiap molekul maupun zat ionik. Kemudian selanjutnya ada tolakan, dengan nilai besar menjadi sangat efektif jika awan elektron ini terisi pada atom atau molekul yang berinteraksi mulai bertumpah tindih. Itulah materi yang sempat saya jelaskan. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.